Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para panitia dan dewan juri Lomba Pidato PGRI Kota Administrasi Jakarta Pusat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat, walau bertemu dalam ruang pertemuan maya. Pada kesempatan kali ini, saya Ilusi Pangarti dari SMP Negeri 4 Jakarta, Kecamatan Sawah Besar, ingin mengajak rekan-rekan guru sekalian untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa pandemi ini, sejalan dengan semangat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa pandemi ini memang sulit, menguras waktu, pikiran, dan tenaga kita, memikirkan bagaimana pembelajaran ini akan kita laksanakan. Belum lagi ketika kita harus mengajar dari rumah, banyak sekali godaan, mulai dari mengurusi rumah tangga, mengurusi anak kita, bahkan HP dan laptop kita yang bermasalah, dan banyak sekali permasalahan yang lainnya. Tentu akan banyak sekali alasan bagi kita untuk mengajar apa adanya. Misalkannya saja, bila kita memilih untuk mengajar apa adanya dengan mengirim tugas di grup kelas, lalu kita tinggal pergi. Tidak ada interaksi, tidak ada materi yang kita ajari. Kita berharap peserta didik kita dapat mengerti sendiri tanpa kita ajari. Tapi yang ada bukannya peserta didik kita mengerti, tapi mereka pusing sendiri. Bahkan tidak jarang orang tua mereka pun jadi emosi. Apa pendidikan yang seperti ini yang terjadi di masa pandemi? Tidak ada interaksi antara guru dan peserta didik, menambah beban orang tua murid. Melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa pandemi ini bukan berarti kita harus menggunakan alat dan media yang sulit. Bahkan kita tidak perlu mengeluarkan banyak duit. Hanya perlu kita yang berjuang lebih keras dari biasanya, lebih sabar, lebih melayani, lebih mengayomi, dan lebih berempati. Lebih sabar ketika banyak peserta didik yang banyak alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran. Lebih melayani ketika ada peserta didik yang bertanya kepada kita di luar jam kerja. Dan lebih berempati terhadap kesulitan yang mereka alami, memberikan mereka solusi dari kesulitan belajar yang mereka alami, bukan menjustifikasi. Melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa pandemi adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik. Bukan hanya dapat diikuti oleh peserta didik dari golongan elit, tapi harus dapat diikuti oleh peserta didik dari golongan ekonomi sulit. Bagi peserta didik yang terbatas kuota, bagi peserta didik yang satu HP dipakai berdua atau bahkan bertiga, bagi peserta didik yang baru bisa belajar ketika menunggu orang tua mereka pulang bekerja. Melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di masa pandemi ini memang sulit. Tapi bukankah kesulitan yang kita alami tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kesulitan saudara-saudara kita di luar sana? Kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena PHK, kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang besok tidak tahu mau makan apa, kesulitan yang dialami oleh tenaga medis yang harus berhadapan langsung dengan penderita COVID-19,
Tak ada artinya kesulitan yang kita alami bila dibandingkan dengan kesulitan para pahlawan yang harus berjuang memperebutkan kemerdekaan dengan jiwa dan raga mereka. Di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, marilah kita renungi apa yang sudah kita berikan kepada negeri ini. Bukankah kita sudah tidak perlu mengangkat senjata lagi? Hanya perlu kita yang melawan rasa malas diri. Untuk mengajar dengan lebih kreatif dan lebih inovatif lagi sebagai wujud pengabdian pada negeri. Dengan mengajar sepenuh hati sesuai dengan logo lingkaran di PGRI, yaitu pengabdian guru yang tiada henti. Bukankah guru bukan sekedar profesi, tapi guru adalah panggilan hati. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pernah berkata, kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan akan meningkat. Tapi jika kualitas guru meningkat, maka kualitas pendidikan pasti akan meningkat. Itu kuncinya. Di tanganmu, wahai para guru, pendidikan kita pasti akan maju. Tingkatkan terus kreativitas dan inovasi kita sebagai wujud pengabdian kepada negeri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pengingat dan motivasi khususnya untuk diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!